Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait 3 peluang lolos guru honorer yang lolos passing grade tanpa formasi di P3K 2022. Jadi tentunya ini merupakan 3 peluang yang sangat menguntungkan untuk guru honorer yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021, namun gagal menjadi ASN terkendala dengan tidak adanya formasi yang diisi. Nah, tentunya di seleksi P3K di tahun 2022 nantinya akan ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi teman-teman ya. Itu belajar dari sedikit pengalaman dari P3K Guru tahun 2021. Seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung saja cek informasinya. Jadi di salah satu media elektronik teman-teman ya dikatakan bahwasanya seperti diketahui pada P3K Guru tahun 2022 ini telah terjadi perubahan rencana mekanisme baru rekrutmen P3K Guru. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa sudah ada teman-teman ya, sudah ada mekanisme baru untuk rekrutmen P3K Guru tahun 2022. Hal itu tentunya dibahas di pertemuan ya atau rapat antara Kemendikbudristek, kemudian Kemenpan RB ya kalau tidak salah, Kemenpan RB, kemudian ayo Kemenkeu dengan Komisi 10 DPR RI teman-teman ya. Dan di sini mekanisme baru rekrutmen P3K Guru seperti berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada apa di seleksi P3K tahun 2022. Nah, di sini tentunya seperti ini. Yang pertama itu teman-teman yang harus teman-teman pahami bahwasanya untuk pengusulan formasi oleh Pemda itu berdasarkan data rekomendasi Kemdikbudristek. Nah, tentunya apabila pengusulan formasi oleh Pemda itu berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek, tentunya itu sangat menguntungkan teman-teman ya. Karena misalkan database Dapodik yang dimiliki oleh anggaplah Kabupaten A yang ada di Kemendikbud itu 300 guru honorer. Nah, otomatis nantinya Kemendikbudristek bisa saja merekomendasikan formasi untuk Kabupaten A sebanyak 300 atau anggaplah 250 seperti itu ya. Nah, usulan atau rekomendasi dari Kemendikbudristek terkait pengusulan formasi itulah nantinya yang menjadi patokan teman-teman ya, patokan atau acuan dari Pemda untuk mengajukan formasi. Artinya di sini Pemda tidak asal-asalan, misalkan tidak mau mengajukan formasi, misalkan ya hanya mengajukan formasi jauh lebih sedikit daripada yang seharusnya diajukan. Itu tidak bisa lagi dilakukan oleh Pemda. Sehingga dengan adanya rekomendasi Kemendikbudristek terkait pengusulan formasi itu bisa menutupi kekurangan formasi tidak sama dengan P3K tahun 2021. Artinya ini tujuannya Kemendikbudristek untuk pengusulan formasi agar meminimalisir guru yang lolos passing grade tanpa formasi. Nah, tentunya ini menjadi keuntungan yang sangat luar biasa untuk guru-guru yang sudah lolos passing grade teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi yang kedua. Yang kedua adalah penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB. Jadi nantinya Kemenpan RB juga akan melakukan penetapan kebutuhan formasi. Tentunya ada kolaborasi teman-teman ya antara Kemendikbud dengan Kemenpan RB dan BKN. Tentunya intinya adalah nantinya akan menghasilkan formasi yang cukup banyak ya, akan menghasilkan formasi yang cukup banyak yang nantinya itu bisa juga mengcover guru-guru yang sudah lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, baik itu kategori P1, kemudian kategori P2 ataupun kategori P3. Penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB juga sudah dibahas teman-teman ya. Sudah dibahas di Komisi 10 DPR RI bersama dengan Kemendikbud dan
Panselnas dalam hal ini Kemenpan dan BKN teman-teman ya. Itu tanggal 28 Maret kalau tidak salah teman-teman ya, di live streaming kanal YouTube dari Komisi 10 DPR RI. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini yang ketiga adalah bahwasanya proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 ini dijelaskan langsung di pemaparan dari Kemenpan RB bahwasanya dalam proses seleksi itu ada prioritas teman-teman ya. Ada prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 dan itu sudah sejalan dengan kesiapan Kemendikbudristek untuk memperjuangkan peserta yang lulus passing grade tahun 2021 tetapi tidak mendapatkan formasi. Ini sudah berulang kali dikatakan oleh Kemendikbud teman-teman ya. Dikatakan di rapat dengan Komisi 10, Ibu Nunuk juga pernah mengatakan, Mas Nadiem juga pernah mengatakan. Nah, kembali bukan hanya Kemendikbudristek yang menyatakan tetapi juga Kemenpan RB bahwasanya di pemaparan Kemenpan RB di situ ada tertulis proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Berarti ada kesepakatan teman-teman. Ini sudah jelas ya, menurut saya ini sudah jelas ada kesepakatan antara Kemendikbudristek dengan Kemenpan RB. Wow, luar biasa ya. Jadi yang kita tunggu mudah-mudahan juknis resminya segera keluar. Oke. Sekarang kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kita baca dulu ya bahwasanya perlu diketahui untuk proses seleksi antara pelamar baru atau neo-rekrut dengan guru GTK termasuk THK 2 yang berpengalaman tidak disamakan. Lagi-lagi menjadi kabar gembira teman-teman ya. Ini lagi-lagi menjadi kabar gembira bahwasanya dalam proses seleksi P3K 2022 antara pelamar baru atau neo-rekrut dengan guru GTK termasuk juga THK di dalamnya yang berpengalaman itu tidak disamakan. Nah, mekanisme ini tentunya mekanisme baru yang dibahas di Komisi 10 kemarin dan dipaparkan langsung oleh Kemenpan RB. Kalau misalkan memang tidak disamakan, itu tentunya berdampak baik teman-teman. Itu berdampak baik terutama bagi guru GTK yang terdata di Dapodik. Artinya itu meminimalisir persaingan secara langsung dengan pelamar baru yang sama sekali belum mengabdi tetapi memiliki usia yang jauh lebih muda. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita pahami. Tentunya ini menjadi kabar gembira teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan pertama terkait penetapan kebutuhannya tidak lagi oleh Pemda tetapi juga secara nasional ditetapkan kebutuhan. Berarti kalau terkait kebutuhan formasi di mekanisme baru ini itu bukan hanya Pemda teman-teman yang bisa menetapkan tetapi juga secara nasional juga ditetapkan kebutuhannya tentunya oleh Kemendikbudristek. Ini tentunya menjadi kabar yang ditunggu-tunggu ya. Di sini semua serba positif ya di konten ini teman-teman ya. Luar biasa. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kemudian di sini dikatakan lagi, kedua, proses rekrutmennya akan kami bedakan antara yang honorer dan rekrutmen baru. Wow, kabar gembira ya. Jadi tentunya ini menguntungkan bagi rekan-rekan guru honorer ya, karena itu menghindari persaingan langsung dengan rekrutmen baru. Di rekrutmen baru ini passing grade-nya bisa dinaikkan setinggi mungkin dan bahkan lulusan-lulusan terbaiknya bisa kita tempatkan di daerah 3T. Wow, ya luar biasa. Kemudian terakhir proses penempatan tadi bisa dilakukan oleh kita, tidak hanya oleh pelamar yang sudah menetapkan formasi lamaran di tempat-tempat tertentu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul informasi ini informasi yang sangat menggembirakan dan tentunya ini menjadi 3 peluang ya. 3 peluang utama lolos guru honorer, lolos passing grade tanpa formasi P3K di 2022. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini informasi kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.